Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Jumat Pekan Biasa 10 Juni 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkillah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Agustinus Wahyu Panggapuar dari Paroki Santa Odilia Citra Raya, Tangerang. Selamat mendengarkan. Salam saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam konteks hidup sejarah bangsa Yahudi, hukum larangan atas zina telah ada sejak dulu kala. Perintah ke-6 dalam 2 lauh batu yang diterima Musa menjadi pendasaran melihat persoalan ini. Secara harafiah, dalam konteks saat ini, zina dapat diartikan sebagai hasrat seksual seorang manusia yang berlebihan. Pada mulanya, perintah ini bukan menyoal tentang hasrat seksual. Perintah ini mulanya berbicara tentang bagaimana umat Israel mengadakan perjanjian dengan Allah agar jangan berpindah ke allah-allah lain. Hal ini karena umat Yahudi acap kali berpaling pada Allah lain. Mereka terlihat tidak sama sekali memiliki komitmen bersama Allah. Sikap demikian dapat disebut sebagai perzinahan rohani. Allah tidak menghendaki hal itu, karena itu tentu menyakiti hatinya. Demikian halnya dengan perzinahan dalam pengertian saat ini. Perzinahan dari seorang ke orang yang lain, atau mungkin juga dalam hidup berumah tangga misalnya, adalah pelanggaran komitmen. Sikap ini tentu menimbulkan rasa sakit hati. Tentu juga dari rasa sakit hati itu kemudian muncul bermacam-macam tindakan lain berikutnya. Kita seringkali melihat dalam berita atau video viral yang terjadi ketika menghadapi persoalan ini. Hal demikian akan sangat rumit, tentu jika tidak dihentikan. Saudara-saudari terkasih, pengejaran Yesus dalam teks Matius hari ini memberikan pemahaman yang radikal dalam memahami kata zina. Bagi Yesus, zina sudah diwujudkan, bahkan ketika hati dan pikiran membayangkan keinginan untuk memiliki istri orang atau wanita yang bukan istrinya.
Hal ini menurut Yesus sudah termasuk dalam pelanggaran zina. Melalui frasa ini sebenarnya Yesus meminta komitmen kepada kita. Kita diminta untuk setia pada yang satu, mencintai dengan sepenuh hati dan sepenuh diri, yaitu pertama-tama kepada Allah sendiri. Dengan demikian berpaling kepada yang lain berarti tidak hanya berzina kepada orang lain, namun lebih ironi, ia berzina pada janji sendiri dan tentu kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita kembali disegarkan dan diminta untuk menjaga komitmen kita sebagai orang beriman. Komitmen ini bermula dari hati dan bermuara pada bagaimana kita menjaganya. Melalui hati yang tulus dan terbuka terhadap firman serta kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita akan menjadi manusia yang satu dan utuh. Dengan demikian, kita tidak akan congkak yang mementingkan hasrat seksual manusiawi kita serta mendahulukan Allah-Allah lain dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Apakah kita siap menjaga komitmen kita hari ini? Semoga demikian. Amin.